Seiring popularitas, honor Fuji naik berkali lipat dari honor syuting perdananya. Disinilah diduga Batara mulai merasa seperti sapi perah dan diperlakukan tidak adil oleh Fuji. Sebagai manajer yang mengawal debut artisnya, Batara merasa kurang dengan uang transport Rp500.000 per bulan yang diberikan Fuji. Begitu pula dengan persentase bagi hasil, di mana dirinya hanya mendapatkan 5-10% dari kesepakatan Fuji dengan para pihak yang menggunakan jasa Fuji. Padahal, standar honor manajer adalah 10-25% dari honor artisnya. Lalu mengapa Batara betah mengawal karir Fuji hingga memasuki tahun kedua? Fee 5% dari setiap endorse-nya dia. Oke. Jadi total dapat berapa kira-kira? Ya kalau ya Mas iniin aja kalau 50 juta ya sekitar 5%-nya ya 5 juta. Ya gitu Mas. Ya menurut Mas gimana? Terus buat entertain mereka, si Fujinya di situ semua Mas. Itu uang yang fee-nya kemarin aja yang 204 itu ditarik. But ini langsung ditarik ya. Itu anak saya sampai nggak ngelihat Mas. Uang fee-nya dia yang sekitar 500 juta itu langsung ditarik 204 juta itu. Ya, jadi tolong gitu ya, dari pihak sananya juga bicara gitu lah tentang apa, jujur lah dalam arti iniannya Mas. Gitu. Yang 500 juta itu uang dari mana? Fee-nya Batara Mas. Yang total dari endorse? Dari endorse segala macam, iya. Plus gaji? Plus gaji. Oh, yang diberikan. Padahal enggak, gaji di luar gaji Mas ya. Oh, di luar gaji? Di luar gaji yang belum dibayar selama setahun. 5% itu fee-nya anak saya itu yang hampir 500 juta. Oke, itu yang 5%. Ya, tapi kalau gaji belum pernah ditarik selama 1 tahun Mas. Maksudnya belum digaji? Belum digaji. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Rata-rata manajer yang ada di Indonesia ini, ya yang ada di Jakarta di dunia keartisan itu mereka mendapatkan fee dari setiap proyek yang mereka dapatkan, apapun bentuk fee-nya, gitu. Nah, tapi nggak semua melakukan itu. Ada yang minta 5% dan dia nyaman dengan 5% dia udah jalan. Ada yang 10%, ada yang 20%. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya antara 20-30%. Itu kan kesepakatan. Kalau dia mau, ya udah jalan. Kalau kayak nggak jadi. Tapi ada yang baru memulai karir jadi manajer artis, 5% ya masih bisa diterima. Kalau dia dapat proyek 1 miliar, 5% kan 50 juta. Kalau menurut saya dengan komisi yang sekian persen itu gede banget loh. Kalau dihitung gajinya itu berapa sebulannya? Nah, kamu aja lah yang menghitung itu. Kurang pas saya sebutkan, tapi udah luar biasa itu kalau menurut saya. Tapi ternyata yang menjadi hak Fuji masih diambil, kan itu persoalannya. Aku ngeliat dia di klub malam, aku bingung kan. Kok dia punya uang ke klub malam tapi uang aku nggak diganti-ganti. Terlepas apakah Fuji menggaji manajer di bawah standar, seperti yang diungkapkan Batara dalam pledoinya, tindakan mantan manajer berusia 24 tahun itu tidak bisa dibenarkan. Haji Faisal yang kenyang makan asam garam dunia bisnis, tentu saja auto menyalahkan sikap Batara. Kepada tim Star Pro, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati sempat mengungkapkan sakit hati yang terpendam karena ia sempat memperlakukan Batara seperti keluarga sendiri. Apalagi kepada seseorang yang sudah menganggap saudara, penggelapan uang adalah kejahatan. Itu salah banget itu. Di mananya kita tidak memperlakukan dengan baik. Kita sangat memperlakukan dia dengan baik. Bukanlah Fuji saja yang memperlakukan. Saya, orang tua, istri saya sangat memperlakukan karyawan-karyawan Fuji ini dengan baik menurut saya. Kenapa? Kami layani. Kami layani. Kalau ketemu di rumah, kami layani. Kami ajak makan, kami apa. Pokoknya sangat kami hargai. Sangat kami hormati. Jadi kalau menurut saya, kalau dia berbicara seperti itu hanya pengalihan isu dan mencari kesalahan-kesalahan kami aja menurut saya. Toh setelah disampaikan ke hukum, terbuktikan bahwa memang ada uang yang tidak jelas. Saat memanajeri Fuji, gaya hidup Batara memang menjadi sorotan. Ia dan Fuji seolah tak bosan mereguk gemerlapnya hiburan malam seperti yang dulu sering mereka pamerkan Fuji dan Batara di media sosial.
Bahkan Batara getol liburan ke luar negeri hingga mengundang kecurigaan Haji Faisal. Feeling Haji Faisal pun tidak meleset hingga kemudian ditemukan bukti lain terkait ketidakjujuran Batara kepada Fuji. Tentu Fuji bisa mengkalkulasi sendiri dengan uang transport tidak seberapa dan persentase penghasilan 5-10%. Batara mampu membeli barang branded yang lebih mahal dari barang yang dibeli Fuji. Plus hobinya staycation di hotel berbintang yang diupload pula ke media sosial. Kalau anakku bilang itu pun uang pribadinya dia, Mas, nggak pernah dibiayain. Oh, nggak dibiayain? Nggak pernah dibiayain. Anakku ini bisa dipegang, Mas, ucapannya. Nggak ada itu. Jadi ya anakku mau jalan itu uang pribadinya anakku. Nah, pernah nanya nggak uang pribadi itu? Apakah dari mana? Apakah dari gaji dari Fuji atau seperti apa? Gini loh, Mas, jadi uang anakku itu sebenarnya transaksinya itu ya melalui brand ke pihak brand ke pihak influencernya, ya itu uangnya mengalir begitu. Jadi kalau Fuji itu ngasih cash ini itu nggak pernah ada, Mas, sebenarnya intinya cash gitu nggak pernah. Ini dia uangnya itu yang diputar-putar buat pembayaran ituannya perlengkapannya dia ini itu ya melalui itu semua, Mas. Dari 1,3 itu, Mas, itu yang dipertanyakan sama anak saya. Uang endorse itu? Iya, uang endorse-nya itu buat keperluannya dia ini itu. Sebenarnya dipakai buat Fuji sendiri? Fuji sendiri itu ya tolong di-spill gitu loh, Mas, maksud saya gitu. Karena transaksinya itu berjalan, ya masalah 204, yang masalah 34 juta. Waktu itu Fadli kerjasama, bilangnya belum dibalikin dengan anak saya. Ternyata waktu kemarin ada saksi dari pihak sana, ya bilang itu bahwasannya udah ada uang balik dari Fadli itu waktu kerjasama sama Batara itu. Belajar dari pengalaman, Fuji kini lebih detail dalam mengatur uang dan menandatangani kontrak kerja. Hampir setahun pasca pecah kongsi dengan Batara, Fuji mampu membeli rumah senilai 12 miliar. Puji syukur aja kepada Yang Kuasa, anak saya bisa bertahan dan bisa hidup di dunia media sosial, bisa menjadi selebgram ya. Kalau bagi saya sih sejauh ini kehidupan anak saya itu tidaklah jauh-jauh banget dari dahulu ya. Masih seperti itulah ya. Kalau ada perubahan-perubahan sedikit biasa, dan tentu dia itu bertumbuh dan berkembang. Umur kan sudah bertambah ya. Semenjak kejadian itu aku jauh lebih hati-hati lagi monitor tim, jauh lebih galak mungkin. Jadi monitor semuanya, jadi ngeliatin banget lah detail-detail pengeluaran, pemasukan semenjak kejadian 2 tahun lalu itu. Iya, aku monitor tiap bulan, mulai dari, aku kan sekarang udah ada finance juga, jadi aku ngeliat pemasukan, pengeluaran, mulai dari pengeluaran sekecil apapun juga aku liatin gitu loh. Saking jadi susah percaya sama orang lain. Tahun lalu kan alhamdulillah banyak banget jobnya, syutingnya kan terlalu banyak job, jadi nggak sampai kepikiran di uang gitu loh. Dengan manajer baru, Fuji ingin membuktikan bahwa ia punya karya yang patut dibanggakan. Sayangnya, kasus keluarga plus cara Fuji memanage popularitas dan penggemarnya dianggap menjadi biang kerok yang menghancurkan reputasinya sendiri. Perang dingin Fuji dengan Marisha Icha yang menggagas donasi rumah untuk Gala membuat pemilik nama asli Fujianti Utami Putri ini dihujat netizen. Demikian pula serangkaian kisah cinta kilat Fuji pasca putus dari Thorik dinilai ikut andil dalam meredupkan pamornya sendiri. Sikap dingin Fuji kepada Aliyah Mas Said, istri Thorik, juga membuatnya kehilangan banyak followers. Ya, dunia entertainment di Indonesia hari ini harusnya dipenuhi dengan orang-orang yang punya prestasi, terus orang yang dengan komunikasi yang baik, dan yang paling penting pendidikannya juga bagus, jadi well educated. Nah, semakin well educated dia akan terlihat kasih, oke lah, yang paling gampang, Dian Sastro itu sarjana sastra. Apakah dia punya masalah dengan komunikasi, dengan attitude-nya? Rasanya enggak nih. Dia salah satu yang terbaik di Indonesia. Tapi yang nggak kuliah seperti Bunga Citra Lestari juga bisa berkomunikasi seperti Dian Sastro, bagus,
saat dia berkomunikasi di Indonesian Idol? Tanggapan saya sih, pertama sekali saya berterima kasih kepada yang memberikan penghargaan atas apa yang dicapai oleh nenek saya. Saya berkesimpulan bahwa itu masih ada orang-orang yang memperhatikan ya tumbuhnya suatu generasi baru, tumbuhnya dari anak biasa ya, seperti ke saya orang yang kata orang-orang pedagang Tanah Abang ya. Jadi adanya memberi perhatian media sosial, memberikan suatu penghargaan, bagi saya itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Aku sendiri sih lebih suka Fuji ya. Kenapa kira-kira? Fuji tuh cantik, manis, lucu aja kelakuannya, tingkah lakunya. Kalau di dunia entertain, Fuji menurut aku. Dia juga pernah, kalau nggak salah dia pernah main bioskop juga ya? Main film. Main film, jadi mungkin orang lebih banyak yang kenal dia. Karena dia kan udah naik ke layar lebar juga kan. Belakangan kedekatan Fujian dengan YouTuber Fadil Jaidi direspon positif oleh netizen. Fadil yang kocak dan apa adanya dianggap membawa pengaruh bagi Fuji, sehingga banyak yang menjodoh-jodohkan keduanya. Dan pada pertengahan November ini, tiba-tiba saja Fuji mengamini bahwa ia tengah menjalin hubungan dengan Fadil. Apakah Fuji berharap hubungannya dengan Fadil bisa mendongkrak popularitasnya kembali? Doain aja yang terbaik, keluarganya kan baik sama aku. Doain aja. Tapi emang lagi udah ini Ti. Sama Fadil gimana Ti? Udah jadian Ti. Semoga jodoh ya. Semoga jodoh Ti. Semoga berarti Kak Fadil baik. Hah? Keluarga masing-masing. Oh berarti udah ada hubungan gitu ya Ti ya sama Kak Fadil. Ya ada dong kan kita dekat. Oh. Kita doain aja yang terbaik, kita nggak ada yang tahu jodohnya. Tapi sosoknya Kalau dari Fadil baik, lucu, Kak. Tapi masya Allah banget lah. masih PDKT. Ya doain aja nggak bisa ngomong. Belum orang tua nggak ada yang tahu, belum tahu. Tapi kan papa sama mama udah kenal sama Fuji udah lama.